Nah, tapi kalau yang Surabaya sendiri yang misteri terbesar yang masih mengganjel atau di teman-teman ada nggak? Itu nama apa tanggal hari jadi Surabaya termasuk dan nama apa ya logo Surabaya, tapi memang terlanjur ya itu ganjel sih Mas, karena Nggak sreg ya intinya. nggak sreg sama sekali, karena itu tadi loh bukti-buktinya harus perlu dikaji. Kalau memang bukti fik ya prasasti yang ada tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Calontong di Tokoh Kelontong. Asik. Semua tokoh datang ke Lontong dan siapa yang ke Lontong sudah pasti tokoh. Anda semua adalah tokoh pemeran utama dalam kehidupan masing-masing. Nah, kita besar di kota Surabaya, kota pahlawan. Siapa sih yang nggak tahu Bangil? Surabaya. Kamu tahu Bangil nggak? Tahu. Lah iya, kamu Bangil. Surabaya itu kota pahlawan karena 10 November tahun 1945 itu terjadi perang besar di Surabaya. Di mana itu perang ketika Belanda nikah kembali lagi ingin menguasai Indonesia dan dilawan oleh masyarakat. Pertempuran terbesar di Surabaya dengan gugurnya Jenderal Brigjen ya waktu itu bintang 1 karena sebelumnya dia kolonel. Malabi, Brigjen Malabi itu meninggal karena perang di Surabaya. Tapi bicara Surabaya tidak terlepas dengan sejarahnya karena di Surabaya ini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, kalau bicara soal sejarah Surabaya, Anda pasti pernah mendengar SHC. Itu nama rumah sakit ya? Waduh, PAC Om itu Om. Ya SHC Surabaya Historical Community. Nah, ini ada dua tokoh ini berkaitan dengan SHC. Nanti akan bercerita banyak kalau kita tanya tentang sejarah-sejarah, terutama sejarah Surabaya dan sebagainya. Sudah hadir di sebelah kanan saya, tepuk tangan buat saya. Mas Taufik. Ya. Taufik. Mas Taufik. Yang satunya adalah Mas Wawan. Ini kalau di Surabaya Historical Community tadi struktur organisasinya apa? Mas Wawan itu sebagai apa? Ketuanya. Kalau Mas Taufik? Saya anggotanya. Cuma 2 orang ini aja ya? Oh banyak Om. Oh dibatasi kok cari. Oh, ini yang hadir cuma 2. Hadir. Nah, kalau yang bergabung di komunitas SHC itu? Ada 50 lebih. 50 lebih. Oh, 50 lebih. Terus istilahnya sekretariatnya di mana tuh? Di daerah Banyurip. Banyurip. Nah, ini mungkin Living Water ya. Siapa ada yang belum tahu? Living Water. Banyurip, Living Water. Betul. Itu sekretariat. Mulai kapan sih SHC ini? Jadi SHC ini embrionya mungkin sejak 2009 ya. Jadi kita sudah mulai itu 2009. Mulai kita kumpul, jadi kita ditemukan di salah satu media sosial. Kita selalu ngobrol tentang sejarah dan budaya Surabaya yang kita rasakan itu lambat laun kok malah terkikis gitu loh. Generasi muda itu kok semakin acuh gitu loh. Nah, akhirnya memasuki tahun 2013 baru kita mulai mentasbihkan diri bahwa ini adalah sebuah komunitas. Gerakan ini adalah gerakan untuk mengenalkan kembali atau menguri-uri, melestarikan sejarah maupun budaya yang ada di Surabaya. Jadi SHC secara resmi itu 2013, tapi mulai digagas 2009. Itu teman-teman yang tergabung itu apa? Dari mereka dari mana? Jadi apa aja? Dari berbagai elemen. Jadi ada teman itu yang dari berbagai elemen. Grup band itu elemen itu. Ya. Jadi, elemen kan ada grup band. Saya terpengaruh. Jadi semua segmen ada di sana. Jadi mulai pelajar, mahasiswa, ada yang juga dosen, ada yang dokter, termasuk wartawan juga ada. Semua macam-macam. Nah, kalau backgroundnya Mas Wawan sama Mas Taufik ini apa dulu? Saya wartawan atau apa? Yes Taufik karyawan biasa gitu. Oh, dulu kerja karyawan. Sampai sekarang. Terus dulu ya sempat ikut-ikut suka sejarah gitu. Backgroundnya dari kecil itu
Oh, memang suka sejarah. Sejarah dari kecil. Nah, kalau sejarah sendiri suka sama sampean nggak? Ya, saya nggak suka, makanya itu. Oh, itu. Jadi Saya- bertepuk sebelah tangan. Iya. Nah, kalau Mas Wawan backgroundnya apa? Kalau saya pekerja swasta ya. Oh, lu justru ini luar biasa loh. Kalau mungkin teman media itu memang mungkin pekerjaan mereka memang mencari berita, beli berita gitu. Tapi kalau ini berdua justru dari karyawan sebenarnya ya. Tapi tertarik dengan Sejarah. sejarah. Duluan mana bergabung SHC, Mas Wawan atau Mas Taufik? Ya jelas sampean loh. Jelas ini loh. Sampean lebih junior Iya, junior di kan masih muda SHC. saya. Iya benar. Mudah-mudahan masih lah. Iya. Ini Cak Wawan. Mas Wawan Oh. makanya sekarang jadi ketua. Nah, Coba diceritain. Kalau Kita dari tuh- SHC itu hal yang mungkin ini perlu orang tahu tentang Surabaya itu apa kira-kira? sejarahnya. Nah, itu penting. Nah, sejarah Surabaya era klasik sampai Ah, kolonial era- yang Era benar. klasik itu berarti mulai kapan ini? Ya mulai zaman Erlangga atau Erlangga yang Ini Raja Erlangga toh, Erlangga. bukan Erlangga Ketua Partai toh? bukan itu ya benar bukan. Ya, weh. Bapak SHC itu ya apa ya? Kita tuh paling enggak saya ada apa ya curhatan dalam konteks kita tuh selalu dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan. Padahal sampai di sini sebenarnya Nggak nggak penting. Iya, bisa kepentingan itu memanfaatkan barang yang nggak penting. Ini pentingnya apa? Gitu. Berarti nanti aku gak penting om. Loh ya penting nggak penting sih penting di sini. Iya. Di wasir kate mulai. Terus. Ini tadi ngomong Erlangga. Erlangga. Berarti sebenarnya Surabaya ini ada sejak masa itu? Atau Diperkirakan disebutkan di prasasti Kamalagian. Iya. Kamalagian. Itu prasasti. Prasasti dikeluarkan oleh Erlangga di daerah Krian, Desa Tropodo. Itu menyebutkan Ujung Galuh. Karena di desa daerah Krian itu atau Kamalagian itu sering banjir. Sawah. Masa itu udah sering banjir? Oh, sering banjir, Om. Tapi sebelum dilanjutkan, memang dulu kita tahunya kalau Surabaya itu awalnya dulu kan Ujung Galuh itu kan. Ya. Itu kaitannya itu tadi. Kaitannya itu Di tadi. prasasti yang di Krian Krian Tropodo. Tropodo. Sudah disebutkan di situ. Sudah disebutkan. Itu buktinya masih ada sampai sekarang. Oh, masih ada, Om. Tolong dibawa ke sini. Waduh. Kalau buktinya di HP nih foto. Kalau foto ini nggak bawa saya fotonya. Iya. Belum saya dokumentasi ketinggalan di rumah, Om. Maaf Tapi ya. ada itu jelas, Waduh, sangat jelas dan itu artinya sudah terverifikasi. Betul, secara kesejarahan, bukti kajian sejarah yang sah atau valid. Oh, nggak cocok ya casingnya sama yang dikeluarkan. Oh itu. ya, nggak cocok. Om. Valid gitu. Valid. Tahu, ngomongnya valid tapi Mukanya, ilegal. waduh, kok abot gitu. Terus. Itu jika pertama itu prasasti ditemukan yang berkaitan dengan pertama kali itu Ya, yang secara usia. Secara usia itu tahun 1037. 1037. Itu. Terus. Dikeluarkan, disebutkan Ujung Galuh, tapi ini bukan Ujung Galuh diklaim. Ujung Galuh itu ada yang klaim, ngeklaim Cak Wontok. Sini. Oh iya sih, Oh, Cak sorry, Wawan. Cak Wawan, sorry. Oh. Klaim. Ini gara-gara mempelajari sejarah akhirnya dia agak gimana loh? pikirannya agak mundur. Oh, gak mundur. belakang. Untungnya gak nemen mundur ya. Itu ada dua Nah, klaim. namun gimana tahun 1034 ya? Terus Nemen mundur. Ujung Galuh Ujung Galuh itu ada perdebatan. klaim untuk- apa? Klaim bahwa ada dari pihak komunitas yang lainnya itu arahnya ke Sidoarjo, arah Porong sana, Padahal itu tadi di Krian. di Krian. Tropodo itu. Nah ini. Terus yang kita dari Surabaya cawannya, benar-benar kita mengkaji secara geografi dan geologi. Dulu kajian-kajian itu, yuk kita keluarkan yuk. Nah, nggak usah repot-repot. Oh, Saya- lo kau mikir duduk iki. Aku tak kira harus nyangong. Tumben tamu harus nyangong. Oh, aja menurut tahu. Ini apa? Ini bukti-bukti. Bukti geografi dari peta. Ini hipotesa sejarawan Belanda, namanya sing di Gubernur Kembang Kuning, Pak. Van Faber ini, tapi dia yang pasti dimakamkan di Kembang Kuning. di Kembang Kuning itu. Itu dia sejarawan ya? Apa? Dari Dia Belanda? Seorang Jurnalis. jurnalis dan budayawan. Oh, Si atur morat marit.
apa-apa, namanya juga sejarah itu kan harus ditata. Tata. Itu mau tak duduk sampai lho. Cuma ini suwi iki. Enggak. Nontonnya Enggak. butuh sejarah Sejarah, dulu. iya. Ini kalau ini apa? Ini itu. Saya boleh pakai kacamata? Oh, boleh. Biar kelihatan. Ini yang lebih ini hipotesa ini dulu Surabaya kayak gini. Oh, kebulannya Pulau Wonokromo kan terbentuk karena ini. Nah, ini yang dibawa ini adalah ini dulu Surabaya dulu Ini yang tuh sekarang. kayak ini. Kayak gini. Awalnya dulu era zaman petanya Erlangga. tuh gini. Terus Sekarang ini zaman terus ini apa? kolonial, ya perkembangan Oh. tanahnya, geografi geologi bertambah. Rambut saya tidak bertambah tapi masalahnya. Nah itu. Kasih tanah coba. Ya, jangan Om. Nah itu. Kalau ini. Ini lokasi keraton Surabaya, Surabaya. Yang ini? Yang ini. Ini apa ini? Oh ini yang sekarang. Nah, ini yang sekarang ketutup kan, ini sungainya sekarang jadi jalan yang depannya Takmiria sampai Kembangan. Ini kan sungainya ini ketutup dari Sungai jalan. ini. Indrapura jadi jalan. Oh, jalan Indrapura dekat SMP saya. Oh ya, Om. SMP 2. SMP 2. Saya itu 1038. Wah. Iya. Nah, Berarti itu. dulu tuh awalnya gini ya, petanya itu. Ini kurang lebihnya lah. Klaim yang saya Sampaikan tadi. ada yang mengklaim ini dari Sidoarjo. Ujung Galuh, ujung kan ujung. Galuh kan Galuh pantai, apa? pertemuan sungai pantai itu. Muara, betul. Makanya kan bisa sah-sah saja mereka yang ngaku Sidoarjo dari Dengan ini. bukti mereka juga ada bukti maksudnya gitu. Atau hanya ngaku-ngaku bukan harus ada bukti. Ya, gitu. dia hipotesa mereka aja dengan secara geologi sama, cuma ujung Galuh kan ujung. Dari kanan kiri ya bisa juga yang sisi kanan ujung Galuh juga, sisi Sidoarjo ujung Galuh kan sama. Area itu jadi area ujung betul. Cuma Bukan di sini melihatnya di sisi sini, yang sana, di sisi sana. Sama-sama nyebut ujung Galuh. Betul. Bisa jadi dua-duanya nggak salah. Yuh, kok bisa? Jadi kan? Oh, iya. Bisa jadi. Betul, nggak salah. Mempelajari sejarah sama ngobrol sama saya mumetan mana? Waktu bubete. Enggak, tapi benar. Waktu Mas Taufik cerita kayak Mas Wawan kayaknya iki sopo sih? Sampai dulu. Terkesima Om. Oh, Modelnya terkesima. terkesima kayak gitu modelnya. Oh, itu terkesima. Iya, saya kenal dia lama loh. Modelnya kayak apa saya tahu loh. Dia senyumnya kayak apa saya tahu. Aku pikir sopo sih ngobrol. Perasaan berangkat bareng sampai kan kok ini tadi. Saya baru kenal ini kok. Nanti ketemu di jalan Om. Oh. Tapi memang itu dari komunitas SHC ini mempelajarinya seperti itu. Iya, kita blusuan. Saya Maksudnya? blusuan dalam konteks itu langsung ke Kayak lokasi. Pak Jokowi aja. Ya, saya kan ini sedikit. Oh, masa nggak paham kan? Terus. Wih, saya belum isi malah dibanding no. Lalu belusuan kan? Iya, Cuma belusuan. konteksnya lain ini dalam mengkaji sejarah. Betul. Belusuannya itu kemana aja itu? Kan tadi ada disebut di Krian Robodo itu ada prasasti. Prasasti Kamalagian tadi ya. Nah, terus kalau yang ada nggak yang prasasti yang ujung Galuh itu menunjukkan belum indikasi? ada. Ini masih dalam kajian. Itu belum ada catatan zaman Erlangga yang di Kalkuta juga itu. Kalkuta Bali, Bali. India ada yang dibawa siapa? Gubernur Jenderal Raffles ya. Itu bawa ditaruh di India sana. Oh, Ada. ada yang dibawa ke sana? Ada. Waduh, kok Menarik sekali. Terus kok ada bisa yang dibawa dibawa ke ke sana? Inggris. Ya tadi nggak tahu ini Oh, berarti bukti-bukti itu malah dibawa ke luar negeri? luar negeri. Ada yang di rumahnya Raffles itu masih ditarik ulur ini ya, benar prasasti itu untuk membahas tentang Surabaya. Oh, Raffles dia itu parah nih. Parah nih. Jupuk nih. Jupuk nih. Udah gede. Mantap, Punya Raffles kita itu. itu. Kebijan itu gasep kandangnya itu. Raffles Ini itu. Raffles itu. Oh, jalur diceples itu. Jengkel loh. Oh, Nah, iya. Terus. itu banyak prasasti zaman Erlangga itu yang hilang dan banyak yang di luar negeri. Termasuk Amerika Serikat dulu kan jajahan Belanda. Itu kan akhirnya tukar guling sama Amerika. Di situ banyak peninggalan Hindia Belanda di Amerika Serikat. Banyak banget, apalagi sama Majapahit, Singosari, sampai murung gitu. Iya kan? Nggak ada minum ya? Jangan. Ya Allah, tinten-tinten kayak ngombe cegek aku. Nah, itu
Nah di situ Takutnya banyak yang kalau minum kan ganggu. betul. Jangan udah enak-enak cerita masa dikasih minum. Iya. Nanti ceritanya jadi terpotong. Potong kan. Karena kita pengen mendengarkan secara runtun, Runtun, kronologi biar Ah, gampang. betul. Kalau dipotong-potong cerita itu kan gak enak. Gak Iya, wis mending gak usah dijupuk ae wis. Ayo. Oh, ya mending gak usah minum. Iya, betul. Lah, iya. Wong cerita kok. Lah, iya, cerita. Dengan Ayo. minum, dengan makan, Ah. wah, itu nanti malah lupa cerita. Makane ku. Makanya sekali-sekali jangan. Wis ayo oleh wis. Kepang dipotong terus saya. Betul. Nah itu tadi Raf, Ah. peninggalan banyak dibawa ke luar negeri. Luar negeri yang banyak yang belum dikaji secara tulisan ditafsirkan itu banyak ternyata. Ada prasasti I Bungur itu mencatat Apa? Ibu. Bungur. Prasasti Itu di mana? Bungur. Ketemu di Gedangan sini, Bungurasi itu ada Oh, tempat daerah yang Bungur situ. Bungurasi sama Gedangan. Itu Bungurasi 1 tuh. Itu Itu menceritakan apa? tentang desa I Waru Kunti, Waru. Terus banyak Wedi, desa Wedi itu zaman Mataram kuno malah. Itu Dia Balitung, zaman era Dia Balitung Mataram Oh, kuno. nama-nama itu sudah Sudah ada. ada. Makanya Jadi Waru Kunti sekarang mungkin jadi Waru itu. sama Kutisari. Mungkin. Oh. Kan satu komplek itu. Kunti itu tempat peribadatan atau bahasa Sanskerta Jawa kuno kan tempat ibadah Artinya, gitu. oh, Kuti itu. Kalau Waru, Waru pohon. betul gitu. Aku Paham Mas? paham. Kalau masalah itu paham. Waru. Baru. itu. Bundaran. Kalau waru abang lah gue baru kartu. Remi, waru abang, waru ireng, karo sekop. Sekop. Sekopnya waru ireng. Lagi usum. Wajik yang Wajik, kota wajik. diamond. Keteru aku. Keriting. Keriting. Wah, no. Jadi ada 3. Terus ada joker. Joker. Itu perasaan kartu remi. Iya. Terus. Oke. Terus. Nah, dari Warua kan perlu kajian. Nah, memang belum dikembalikan. Kita masih meminta pemerintah masih mungkin Yang sama dibawa. beberapa Tadi. di Inggris, bahkan di Amerika Serikat, di Perancis, di macam-macam banyak sekali Om. Itu memang kita sayangnya ya sejarah kita itu kadang-kadang karena kita dulu memang ratusan tahun dijajah. Jadi penguasa saat itu merasa apa yang ada di negeri kita itu milik mereka. Jadi betul. mau diambil dibawa kan sesuka mereka. Betul. Akhirnya banyak yang kita sendiri kehilangan jejak Jejak, tentang betul, sejarah. terputus benang merahnya. Untung sampai nggak dibawa dulu. Kagum refresh jadi aku Malah kenapa bawa prasastinya itu. Oh iya. Lebih berharga prasastinya daripada. Iya ya. Berarti aku luwe elek Om. Ya itu semua tahu lah. Enggak, tapi saya lihat sampai Mas Wawan dari tadi Belum. Belum waktunya. Tapi kan kenal kan Mas Wawan kenal. Kenal Om. Yo, PCS iki ngene mos gak kenal. Enggak, saya sebentar. Yang diceritakan Mas Taufik tadi benar. Iya, kurang lebih seperti itu emang. Oh iya, tak pikir sampai itu Oh, apa Iki- saking senengnya cerita mau Bukan. akhirnya ada petunjuk-petunjuk lain nggak tentang Surabaya. Ujung Galuh, Ujung Galuh. Surabaya itu. Itu belum mentok masih situ. Masih situ. Masih terus merujuk dari situ. Itu kan perdebatan kan. Bu Risma dulu buat apa Bu Risma. jembatan Ujung Galuh. tahun berapa itu setelah Erlangga? Ya, Majapahit selama Majapahit malah. Zaman Oh, ini Bu Risma kuno. wali kota Iya, Surabaya wali dulu. kota. Aku sampai di soal. Lo cerita tahun 1000-an, 1030, Iya, orang wali flash. kota. Tak pikir yang Bu Risma, Iya. Bu Risma zaman dulu ternyata wali Iya. kota. Yang sekarang jadi menteri. Iya, Oh, iya. apa ini kata sepenuh pisan Apa dilakukan beliau apa? Dulu itu beliau mau buat meresmikan jembatan Jawanya. Jembatan Bukti ini dilakin Ujung Galuh. Oh, Buktinya ada nggak? Waktu itu. Era Waktu beliau jadi wali kota. wali itu? kota. Meresmikan jembatan apa ini? Ujung Galuh, Masih- burine bungkul. Oh, Di Loyang, di tahu Loyang. tahu. Oh, itu Jembatan disebutnya Ujung Galuh. jembatan Ujung Galuh. Ujung Galuh. Terus beliau nanya buktinya apa? gitu? Sebelum diresmikan waktu itu, Terus? buktinya apa? Nah, beliau itu mencari ya kayak itu kita ini yang yang menjadi ya segitulah yang kita menunjukkan Iya, ini misteri. misteri. Nah, ceritanya ini misteri. Iya, misteri. Kalau tadi kan urutannya jelas, ketika wali kota mau Langsung meresmikan jembatan Iya. Ujung Galuh, Aduh. buktinya apa Ujung Galuh di sini? Ya begitulah. Ini. Ada Aduh. apa? Ada foto. yang Ada. menunjukkan. Ini Bu Risma mencari dan kita waktu itu Menemukan apa? ya sih sebenarnya kita bukan ikut bukti nih, bukan. Tapi
bagi kita mungkin Oh. karena itu sebuah Ya, hipotesa, hipotesa ya, karena bisa merangkaian. juga bisa juga era kapan kita kan butuh kajian secara ilmiah, Betul. Ilmiah historis betul. ini apa? Ini akarnya apa? Pasanya Oh, maksudnya pasak yang di ditanjak. kapal, sandaran kapal itu ya buat Oh, buat ngiket talinya kapal. ini. Oh, ini berarti Ini dari Bu posisinya Risma. harusnya Ah. ditanam. Ini kan zaman Belanda. Ini titik nandi. Iki era zaman Belanda. Oh, nggak pas iku. Wah, ini kita yang Tuh, sebentar. Pegirian, kirian ya era itu. kali Pegirian, kali Mas. Kali Mas. Oh, ini pasak juga Masa nih. juga Tapi ini apa dari besi apa kayu sih ini? besi. Besi ya? Begini, campuran cuma ya belum ada kajian. Oh, ini sama ini. Sama, ada yang satunya itu, mungkin yang belum tahu sampingnya. Nih. Itu. Nah, ini pasak yang untuk tali kapal ya. Tambatan kapal. Kalau kapal berlabuh Berlabuh di di apa talinya Talinya disambutkan tali- sini situ. biar pasak apa kapalnya nggak hilang. hilang. Nggak kintir. Kalau ini posisinya, Ah. ini posisinya. Bu Pasak- Risma itu pasak yang ini bulut tadi. ini Bu Risma ini kan di posisinya. Yang bulutan merah ini. Iya. Terus yang Yang ditunjuk mencari panah itu. ini apa? Pasanya itu panah. Oh, posisi pasnya itu di pasar sini. situ. Itu kan era kolonial itu. Konfaber itu. Itu. Pasak-pasak yang ini tadi ditemukannya di sini. Di nih? sini, dari sekitar situ. Terus. Nah, Berarti dicampur. ada, loh, kalau ada pasak ini ada kemungkinan di situ berarti kayak Belum tentu pelabuhan. gitu. karena ya pelabuhan memang. Tapi pasak itu bagi kita belum perlu kajian lagi. Gitu Om. Mulai, tapi secara usia bisa ditentukan nih pasak ini ya? Belum, makanya itu belum ada kajian Oh. pihak Trawulan gimana keputusan sekarang itu belum mencapai kesepakatan Kan belum. ini termasuk maksudnya tahun berapa dibikin kan? maksud saya gitu. Kalau uji, dari punya uji. ini kan ada nih kayak misalnya logam ini besi Betul. tahun berapa itu kan ada Ah, analisanya, ada bisa analisanya. ditentukan juga umurnya Ini, berapa. Nah, itu belum ada. Belum ada. Tapi ini saya mencari peta-peta zaman kolonial Belanda itu ada pasak seperti ini. Kita nganu. Apakah ini zaman Belanda kah? Apakah sebelumnya? Ini kalau dikasih digosok alkohol yang minum. Yang mana? Ini kuning loh. Saya jadi kuning ini. Kalau dibersihkan pakai Pakai alkohol alkohol. kayak kuningan Kuningan gitu. Ha. Oh, kalau kena oksidasi jadi Oksidasi, warnanya jadi ya. kemerah-merahan. Betul. Kalau alkoholnya jangan banyak-banyak nanti mabuk. Saya keselingkuh soalnya. Dia Om. mabuk gitu. Sampai itu habis saya gosok. Pasaknya geliang. Itu habis saya gosok saya minum Om. Loh, Saya yakin detik ini ya ngobrol ini. Oh, ya, gitu. ngobrol sama pasak. Ngobrol biasa Om gitu. Sing geliang sampai Kayak gitu. Oh, berarti bahannya jelas-jelas logam ya. Logam, tapi perlu kajian. Tapi Nah, memang di sini nggak ada apa di pasak itu nggak ada mungkin tulisan tahun atau ini kronologis perjuangan Bang. Apa Cak Wan bisa ada menjelaskan? Mas Wawan mungkin bisa ceritain. Pasak itu dicabut itu kan seharusnya kan nggak boleh kan. Tadi di Oh, sekarang posisinya tercabut museum ini? ya tercabut harusnya Posisinya sekarang di mana? Siola di museum Siola, Muspaya Siola. Oh, museum di situ, Siola situ. Terus keterangannya di situ apa? Tidak ada deteksi tentang ini dibuat tahun berapa gitu. Hanya dugaan aja ini dari era kolonial lah. Gitu. Wah, masih ada apa? Space nggak di museum itu? Buat naruh Mas Topik. Saya sih tak menduga. Di sebelahnya pasak, jadi biar kalau orang ini apa yang pasak lah dia Nah, cerita. iya, cerita. Betul. Setuju Mbak. Iya, dalaman dulu. Salaman dulu. Ini kalau digosok alkohol kuning. Wah, bukan isinya yang kuning. Terus setelah digosok alkohol diminum. Geliang. Oke, soalnya. Oh, dia dulu. Loh, ya apa? Bentar. Jangan dong. Ini peninggalan apa? Ini zaman Majapahit dong, jangan dong, sini Om. Zaman Majapahit. Oh, ini nggak ada kaitan sejarah ini. Ada. Ada ini Om. Oh, dari kresek itu ditemukan sejak Hayam Wuruk. Nah, jadi kalau di Jalan Mojopahit itu masyarakat Mojopahit itu kemana-mana bawa kresek. Sampai nih soalnya Om. Lah sejarah kok jadi kresek. Saking kepepet. Nggak, terus lanjut. Tadi Mas, Ya. itu sudah dicabut Lalu dari posisi aslinya itu tadi, terus ditaruh di museum. Lah sekarang posisi aslinya itu ada yang in situ, ada yang tidak. Maksudnya ini yang pindahan yang ini Cak Wan ya? Ya. Ini in situ asli, posisinya sejak zaman itu. Kalau ini pindahan.
Jadi lokasinya pintar dari satu sini. Oh, dipindah. Berarti kan pasarnya itu nggak satu dua. Banyak. Kan? Ya, kalau tempat pelabuhan, tempat berlabuh kan mesti pasarnya banyak, Betul. berjejer-jejer gitu kan. Gitu. Terus Capawan. Jadi awalnya dia ada di suatu tempat, pasar ini dipindah ke museum. Seharusnya kan ini in situ itu katakanlah contohnya kayak Tugu Pahlawan Cak. Jadi Tugu Pahlawan itu aslinya ya di Tugu Pahlawan Di itu situ. antara Tembakan sama Jalan Pahlawan. Apakah bisa dipindah dengan teknologi masa ini? Bisa. Bisa pasti. Akhirnya kan nggak in situ gitu loh. Nggak original. Nggak original letaknya gitu lah. Ini yang kemudian sempat menjadi polemik bahwa seandainya pasar itu asli di tempat tersebut, harusnya kan dibikinkan kayak semacam pagar rantai, Ya, baru benar. udah kasih deskripsi. Jadi tetengah. maksud saya kayak ya, gitu. masyarakat tahu gitu loh. Ternyata bekasnya Berarti bekasnya juga sudah nggak ada apa-apa ya? rata. Gitu. Nggak diberi apa jadi pertanda bahwa di sini Iya, dulu pernah ada pasar tambatan kapal atau nggak ada. nggak gitu. ada. Berarti orang udah nggak ada yang tahu ya berarti. Iya. Nah, kalau dari yang diceritakan Mas Wawan, Mas Taufik dari teman-teman SHC tadi itu didokumentasikan, ditulis menjadi buku atau apa enggak? Jadi kita tulis, kita unggah di akun media sosial komunitas kita, contohnya ada di Facebook sama Instagram. Ya, tujuannya mengedukasi masyarakat Surabaya, khususnya generasi muda agar dia lebih peduli dengan sejarah yang ada di sekitarnya. Oh, jadi yang diceritakan ini tadi sudah Sudah. upload dia gitu ya, di info bisa Iya. Perjuangan di kita. untuk Iya. informasi Betul. gitu. Supaya kedepannya juga berhati-hati kalau ada sesuatu yang mungkin diperkirakan ini berkaitan dengan sejarah, Sejarah nilai tanda-tanda atau nilai dulu, setelahnya. ya lebih baik diselidiki dulu, Maksud saya gitu. Tuh. Jaga, jangan kita. asal ambil Campur, dipindah ah. gitu. Iya. Terus Ujung Galuh juga dijelaskan prasasti Kudadu ya. Ini setelah Namanya prasasti Kudadu. Oh enggak, kalau ini kan Ujung Galuh kan Kamelegian. Kita maju lagi ke prasasti Kudadu. Itu di mana ditemukan? Ditemukan di Gunung Buta Trawas. Oh, Itu Trawas. lempengan, Oh, bukan bisa. gini. Bukan lempengan. Berupa lempengan. Itu ditemukan di Jawa juga. Keterangannya apa? Keterangannya itu tentang pelarian atau pengungsian Raden Wijaya setelah menyelamatkan diri dari serangan Jaya Katwang. Jaya Katwang itu juga disebutkan Jaya Katwang sama dieksekusi di Ujung Galuh. Oh, di situ di Kudadu tadi Tempat lokasi ada pengeksekusian cerita yang menyebutkan itu peristiwa dieksekusi itu. di Ujung Galuh. Gitu. Nah, Jaya Katwang sama tentara Mongol. oh iya ini, Anda yang tahu dulu kan ada apa? Delegasi Mongol yang dipotong Iya, kupingnya. kan. Itu karena Majapahit, zaman Majapahit ya? Singosari. Singosari akhir Singosari akhir. karena tidak mau tunduk kepada Kubalekan. Kubalaka. Diserang ya. Belum dia balik curhat sambil megang. Iku rencana pegangi kasih dong, gak gelem deh. Terus anu. Itu yang dipotong dua-duanya banyak salah satu. Dua-duanya. Oh, gini Satunya berarti. gini bukan. Satunya kena ini ya di Ada sininya. codetnya Iya, gitu. codetnya itu. Terus. Jadi gini tuh orang tuh. Iya, aduh kakaruan model anak Oke, perban dari itu. tanah Jawa balik ke Mongolia gini terus. Iya, terus wes pokoknya kamu tau loh ndelok iku. Iya. Wis gak tega ndelok Iya, Wis makanya aku modele aduh. untung aku kan dulu. Ya, untung ya. Kan belum lahir. Terus Nah, itu juga sebenarnya setelah itu kan itu tentang disebutkan di prasasti Kudadu itu tadi. ya ada apa pupu berapa itu loh. Pokoknya dijelaskan juga Nah, itu kronologis. Lempengan itu sekarang di mana itu? Trawulan, bukan? Bukan mungkin Jakarta kalau gak terulang nih. Ada yang hilang juga, beberapa lempengan itu yang hilang. Lah ini mungkin ada beberapa kalimat juga mungkin ya beda ada penjelasan tentang di sini Surabaya ini karena Raden Wijaya itu pelariannya jelas banget di prasasti Kudadu, Bung. Disebutkan. Ke apa Pandan, lurus ke Pamotan, desa Pamotan, Orong, Ya, Pamotan, ya. desa Pamotan atau Pari ya dekat situ. Terus Terus? dia hijrah lagi, rencana mau ke Si. Raden Wijaya kok iso DI lho. Terus DI Kayak kanca itu. dia itu kan aku sing awal kok biyen ngawur. Raden Wijaya itu bro. DI lho. Dia maksudnya ya aku Raden Wijaya maaf.
dikawal Pamotan. rencananya Raden Wijaya ini minta perlindungan ke desa Iterung Sukodono, Terung. Nah, itu kayaknya masih setia dengan Kertanegara. Itu rencana itu mau ke arah Tulangan, dihadang ambek jangan Tulangan, kasih terus lawat rusuh. Akhirnya lewat desa iki ibu desa dari ini sajanya kan rutenya. Ini saya perjelas lagi hipotesa saya dari kajian-kajian itu tadi dari apa Pamotan, terus dia ke Terung, jadi dihadang di Tulangan itu luari muter ke Gedangan, ke Bungur, terus dia ke Bangsri, ya ke Mansri Sukodono, pertigaan Sukodono. Nah, di situ ada candi, sisa-sisa candi masih ada, jelas. Tadi itu dirawat jadi pundannya ya itu dekat PLN Gardu-Gardu itu masih ada sekarang. Strukturnya banyak. Yang penting kan dijaga betul. Terus luari lewati sungai, pengikutnya ada yang meninggal sampai dia nyebrang sungai lagi ke Kudadu. Terakhir itu habis Kudadu dilindungi sampai malam oleh penduduk sekitar. Oh, sampai tidur sampai melanjutkan lagi ke Madura, ke Kerembangan ke Madura arahnya. Kerembangan itu. Sana, Surabaya. Terus nyebrang ke Madura. Lah lokasinya dulu era Raden Wijaya mungkin masih seperti ini. Ini masih mungkin seperti ini. Karena gini, Raden Wijaya Kudadu dijelaskan itu desanya terbuat bukit-bukit gunung, pegunungan kecil, bukit-bukit. Nah, kayak Gunung Sari. Hipotesa kita mungkin ya kemungkinan besar ya daerah Kedurus dan sekitarnya. Karena ada sumur Buyut Kanting. Terus ini peninggalan daerah Pundan Raden Patah ini, ya ini bekasnya candi juga. Terus banyak artefak-artefak di situ. Gitu. Ini sumur Buyut Kanting. Iku larang iku daripada aku. Oh iya. Ini Rembang ini sih Buyut Canting sih. Ini sumurnya. Oh, ini sumur. Ini artefak kuno ini Buyut Canting. Ini daerah Kudadu. Oh. Kudadu. Ini berupa apa? Mana? Sumur. Ini pundan sumur. Nah, ini sumurnya yang di dalam saya foto. Oh, ini hitam ini air. Iya, Om. Air. Masuk dalam. Sumurnya dalam. Dalam, Om. Dalam. Maksudnya saya nggak pernah ngukur, Om, itu. Tapi kelihatan dalam. Terus batap. Sumurnya sebenarnya ada 2. Yang satu hilang jadi rumah sekarang. Dekatnya situ. Beberapa sumur. Oh, udah ketutup. Ketutup yang satunya jadi pundan ini. Ini di pagar ini masih selamat. Oh, berarti ini di dalamnya sumur ini. Sumur itu. Oh, alah. Berarti sumurnya bener dalam, mau di dalam ini. Betul. Kalau ada kos kamar mandi dalam, ini sumur dalam. Sumur dalam. Betul. Bener kayak kos-kosan kayak gitu, kamar mandi dalam betul. Tapi ini sudah nggak difungsikan ya? Nggak, cuma buat ritual. Tapi masih ada airnya airnya masih ada sumber bening, seger itu. Terus. Kudadu terus ada di Sumur Welut. Itu karena hipotesa kita Kudadu dulu kan luas. Ya kayak Ujung Galuh tadi. Ujung Galuh luas. Terus banyak artefak banget tinggalan. Nah, di situ yang kita kaji. Tapi masih dalam kajian, belum tentu benar. Tapi dari penjelasan prasasti Kudadu tadi, lokasi desanya dekat bukit pegunungan, bukit-bukit. Nah, ini kan Gunung Sari kan tinggi ya. Terus tadi Sumur Welut. Sumur Welut ada, sumur Buyut apa Gum? Canting. Banyak di situ. Nah, terus sisa-sisa peninggalan candi yang kayak tadi, peruntuhan candi ini. Nah, kalau aku tanya dikit boleh. Kalau nama Surabaya sendiri itu dari mana? Awalnya. Lanjut ya setelah itu. Nama Surabaya itu ditulis jelas dan padat. Itu di Prasasti Canggu atau Trowulan. Dan di Kitab Negara Kertagama ada disebutkan Icurabaya. Oh, bahasa sana. Jawa kuno. Yang pakai ini gitu tulisannya. Sebenarnya ada 2 perdebatan atau ada yang menganggap itu S, bukan C. Oke, sah-sah saja. C sah-sah saja karena punya hipotesa masing kalau masing-masing. Itu tulisannya itu disebut S sah-sah saja. Tapi kalau tulisannya seperti cah-cah. Cah-cah, ya benar cah-cah dikait. Iya benar. C cacat. Iya kan? Kalau S sah-sah, betul. Bukan begitu?
Betul sekali pemirsa, betul sekali. Tapi kan banyak yang mengatakan kalau dulu kayak kita ya, saya orang awam, Ah. Surabaya itu dulu tempat Suro dan Boyo, ya kan? Iya kan? Itu Dulu kan- mitos atau legenda, belum legenda. bisa Berarti betul, nggak ada korelasi kaitannya. dengan ini bukan di negara Kertagama Kertagama sama nggak Canggu menceritakan tentang nggak itu. menceritakan, cuma menyebutkan artinya I Surabaya itu ya. berani melawan Marabaya atau berani melawan tantangan. Oh, Iku artinya itu. nggak ada kaitannya Boyo Suro. Bukan. Nggak ada kaitannya. Sopo sih sing gawe iku aja nih. Bingung aku Surabaya Boyo. Iya, iya. Makanya Bingung saya aku juga ya. bingung, tahunya dulu kan gitu. Betul. Kan makanya logonya kan Surabaya. yang di kebun binatang itu Kebun kan binatang, depannya ya. ada monumennya itu kan Suro dan Surabaya. Nah, itu Surabaya itu lambang zaman era kolonial bendelanya itu adanya. Oh, itu mulai muncul justru era Seribu- kolonial itu. kolonial. Terus disahkan era wali kota atau siapa tahun 70-an itu rembukan, ternyata hari lahirnya Surabaya gini logonya ya situ akhirnya ya kayak gini. Padahal sebenarnya harus dikaji lagi ya cawannya di apa ya korelasinya, Benar, cari benar. bukti-bukti yang di luar itu tarik dulu. Saya yakin pasti ketemu titik temu benang merahnya Surabaya karena Oh, ini gini. karena Surabaya itu lu nggak Surabaya aja. Surabaya, I Bungkul, I Gesang, beda-beda Oh. disebutkan di Prasasti Canggu. Apa? Oh, ada. Ada. Kalau Surabaya itu desa tepian sungai, Bungkul juga sama. I Gesang sini ada sama. Pagesangan. Pagesangan, I Gesang. Gitu. Berarti dulu itu ada tempat penyeberangan itu desa-desa ini yang mendapatkan plat merah dari pemerintahan Majapahit kayak apa piagam itu loh. Nggak boleh mengganggu ini mendapat otoritas apa hak istimewa dari pemerintahan Majapahit, Majapahit. Nambangan ini. Nah, itu. Karena zaman negara Kertagama menjalankan Hayam Wuruk sebelum ke Bawean itu mampir ke Surabaya lewat Tambangan tadi, makanya Hayam Wuruk itu benar-benar sebelum ke keliling Jawa Timur di negara Kertagama, Prasasti Canggu itu meresmikan dulu, diamankan dulu. Ininya biar ini raja diaman. kekuasaan saya Majapahit. ini di Mm. iya, iya. Wah, anu. Murah, wah kayak panjang nih. Jadi semakin apa banyak cerita ini, semakin tahu ceritanya saya semakin nggak tahu. Bingung. Ternyata sia-sia berarti. Ternyata nggak gampang. Nggak gampang. Gitu. Gitu. Makanya nama I Surabaya sama Suro ambek Boyo itu gak ada korelasinya Sebenarnya karena enggak. belum ada bukti sejarahnya loh. Saya belum itu sangat kok iso loh padahal Tidak nggak ditemukan nyambung. di Iya, di prasasti apapun. peninggalan era Justru kerajaan kalau yang prasasti yang disebutkan yang seperti tadi. itu tadi I Surabaya. Karena memang kadang-kadang sejarah itu adalah milik penguasa. Penguasa, Ya betul, kan? iya. Jadi bisa saja sejarah itu dirubah untuk kepentingan penguasa pada masa itu. Betul, betul. Nah, yang jadi masalah kan kadang-kadang hal itu bisa bertahan lama ya, akhirnya sejarah itulah yang dipakai dan dianggap betul, benar benar. gitu kan. Betul. Padahal belum tentu itu benar. Benar. Tapi kan ulang tahun Surabaya itu sekarang tanggal 31 Mei ditetapkan. Tapi kalau menurut prasasti ini nggak sampai umurnya. Kalau berhubung dikatakan dengan prasasti Canggu tadi akhirnya nemunya 700 sekian itu tadi. Tapi kalau kita sebagai komunitas sejarah tahunya kita berpedoman pada bukti-bukti yang ada sebenarnya. Tapi kalau ini memang ya bener Om Lontomang ya wis melok pemerintah melok ini sih oke. Ya, Jenenge tradisi. Sekarang sejarahnya yang disepakati dipahami seperti Ya, ini. wis itu. Nah, Itu. yang jadi pertanyaan Surabaya ulang tahun 31 Mei. Ah. Berarti setiap 31 Mei kan diperingati sebagai ulang tahun Surabaya itu dinyanyiin hari ini gitu kan. Biasanya kalau ada ulang tahun tuh di restoran-restoran tuh Andaikan ya dong. Ya, seperti itulah. bisa. Nah, teman-teman SHC ini kalau ini ngomong ya kegiatan yang rutin dilakukan apa dalam kajian-kajian sejarah-sejarah gini nih? Nih, cawawan. Jadi Cawawan. kita mempunyai kegiatan rutin, salah satunya adalah Napaktilas Sejarah, Cak Tomo. Nah, itu biasa apa yang dilakukan? Kita akan mengunjungi tempat-tempat atau situs-situs yang bersejarah yang masih ada di kota Surabaya. Jadi rombongan kita ada sekitar 30 sampai 40 orang. Terus ngapain kalau gitu tuh misalnya
salah satu contoh di mana itu misalnya? Misalnya kita di kawasan Bungkul gitu ya. Nanti di Bungkul itu isinya Bungkul itu ada apa aja selain pesarian dan taman gitu. Ternyata di sana ada bangunan-bangunan bersejarah, ada makam kuno, ada artefak dan lain sebagainya. Itu nanti yang kita terangkan kepada para audien atau anggota Surabaya Historical agar mereka tahu. Gitu. Itu didokumentasikan juga. Emang itu kan dulu kalau kita tahunya orang awam, saya sendiri belum pernah masuk ke dalamnya ya. Pokoknya itu makamnya yang apa? Bungkul. Mbah Bungkul gitu ya. Itu memang ada makam itu. Ada, cuma jangan salah, ini ada apa ya? Kalau catatan sejarah itu ada makam Jayeng Rono 3 itu di situ di dalam. Jangan salah loh. Jayeng Rono ini Saunggaling ini. Saunggaling. Ya, Jayeng Rono 3. 3 yang Itu Tumenggung. Ya, Tumenggung Jayeng Rono Adipati. Adipati Jayeng Rono. Ada 2 kakaknya Jaya Puspita. Nah, ini yang berjuang Surabaya akhir melawan VOC sama Mataram kuno ini habis-habisan meninggal kan, dimakamkan di dalam Bungkul itu. Jaya Puspita hijrah ke Ngoro membangun kekuatan. Oh, di Ngoro Mojokerto sana. Nah, perkiraan Jaya Puspita ini arahnya mungkinkah ini Saunggaling? Nanti aja ini yang yang nanti. Iya, nanti beda ini kajian berikutnya. Kan dulu Saunggaling kan dibantu pamannya yang paman dari Madura itu siapa? Oh, itulah Drokan sampai nih yo. Kayaknya mungkin enggak ada itu cuma mitos legend itu salah gitu. Enggak gini. Saunggaling itu saya tahu digodil lah. Saunggaling itu gelar, Nah, bisa gitu. Gelar ya. Di Jawa Barat juga ada nama Saunggaling, gelar Tumenggung atau Panglima Perang. Oh, kalau Jayeng Rono tadi? Ah, itu nama gelar Adipati, jelas. Jayeng Rono 1, Jayeng Rono 2, 3. Kan dulu namanya Joko siapa? Joko Bro. Itu kan mitos ya, legenda, tapi catatan sejarah itu tidak itu dibabat-babat lah. Tapi kalau catatan Belanda, Mataram dan beberapa itu yang fix itu masih dalam kajian karena Saunggaling itu banyak gitu loh, nggak satu orang. Karena itu gelar. Lah, yang dimaksud di dalam sejarah Ludruk atau Saunggaling Jogobera itu yang hipotesa saya itu yang Jaya Puspita itu. Yang di Ngoro yang lari itu, pertempuran habis-habisan itu. Sampai adiknya ini meninggal. Jayeng Rono 3 ini. Kan Sawung Sari, Saung Rono Saung Jago. Itu kan bukan. Legendanya Saung Sari, Saung Rono. Rono itu Saung Jago. Kalau nama Saung ada. Lah terbukti Saung Sari, Saung Rono ada kan makamnya yang tadi ya itu saudara lain ibu. Saung Sari, Saung Rono makamnya di mana? Jadi tadi daerah Genteng. Genteng tadi yang yang Genteng itu. Betul. Saung Sari, Saung Rono. Kalau Saung Jago saya baru ketemu. Kemarin ya? Enggak, bukan kemarin, beberapa bulan. Akhir tahun 2020. Saung Jago itu enak musiknya iku. Senior iku. Sama Iwan Fals Wangi. Iya kan? Musiknya tradisionalnya itu loh. Ding 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 ding. Ada apa? Gamelan. Pentagonis apa? Pentatonik. Menarik. Namaku Beben. Panggilannya Beben. Oh, namanya Bendo tapi panggilannya Beben. Beben. Tapi memang kalau cerita tentang sejarah itu kanon menarik gitu ya. Apalagi kalau saya orang awam yang nggak tahu awalnya terus jadi sesuatu informasi yang baru. Karena SHC ini kita merangkai dari zaman kerajaan sampai kolonial sampai kemerdekaan. Kita berusaha untuk menemukan benang merahnya biar nggak sesat. Terus ini nih, goals atau tujuan utama dari SHC ini tentang Surabaya aja atau gimana? Khusus Surabaya. Kalau yang lain kan nyusul. Tapi khusus Surabaya aja. Nah, ini secara gambaran besarnya sudah jelas terlihat ya sebenarnya. Sudah terlihat sayang. Surabaya. Ya terlihat benang merah sejarahnya jelas termasuk itunya kronologis namanya, terus budayanya, tradisinya, terbentuknya budaya Surabaya itu seperti apa, mungkin Pak Pawan lebih paham dulu kulturnya seperti apa, campurannya itu ada gitu, udah paham.
kan dulu kalau tahunya Surabaya itu sebelumnya namanya Ujung Galuh itu tadi. Terus jadi Surabaya. Kayak Jakarta dulu Batavia. Jayang apa? Kelapa. Jayarono. Jayakarta. Terus Batavia pernah, Sunda Kelapa pernah. Terus jadi Jakarta sekarang. Dulu memang zaman Sunda sini tuh dijelaskan ini catatan asing. Apa itu? Menyebutkan dulu Surabaya itu dipimpin oleh seorang pati namanya Pati Bubat, akhir Majapahit. Pati Bubat. Perang Bubat itu berarti? Oh bukan, nggak ada kronologisnya itu. Oh enggak? Beda, beda. Namanya Pati Bubat? Pati Bubat. Itu nama orang? Nama orang. Bukan nama tempat? Ya, bukan tempat. Itu disebutkan di catatan Portugis, Tom Perez yang mengunjungi Surabaya, Majapahit akhir, itu menyebutkan Surabaya dipimpin Pati Bubat. Kemungkinan ini orang mix keturunan atau gimana gitu, karena catatan Portugis menyebut pati-pati yang di pesisir itu orang turunan bisa Cina, Jawa, bisa Arab, Jawa, campuran ini. Nah, kemungkinan itu, karena jelas catatnya gitu. Tapi itu hanya ditemukan di catatan luar Portugis. Di yang lain prasasti yang ada di kita atau ini kalau Kembang Sore yang Majapahit akhir masih dalam kajian, karena itu kayak Girindrawardhana itu Raja Majapahit terakhir itu benar-benar berperang dengan siapa itu dijelaskan, maksudnya Tom Perez dulu lengkap sekali itu. Paham nggak? Diceritain. Waduh, coba diulangi dari awal. Ini biar paham. Murung. Orang dikai ngombe. Ngomong cerita. Aku sampai kwatuk. Dan masih ada hal yang lebih perdebatan juga. Ya, betul. Itu intinya. Tapi kalau sekarang kan sudah berkembang sebagai kota, itu kan kota tua sekarang juga. Nah, barusan diresmikan. Dia apa itu dia diabadikan menjadi sebuah kawasan kota tua. Jembatan Merah. Kalau itu ikut dia enggak kalau peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan Surabaya ini dikaji juga. Jadi kalau tentang kota tua atau kota lama ini malah kita ini sudah pernah diundang oleh pemerintah kota Surabaya di tahun 2011-an kalau nggak salah untuk pengembangan kawasan kota tua Surabaya yang ada di utara kota. Jadi udah lama dan kita pun malah sering napak tilas ke sana sama teman-teman itu di sekitar penjara Kalisosok, di tempat The Javas Bank, di gedung Internasio, Eskumtu Bank dan lain sebagainya. Ketika pemerintah kota meresmikan kota lama ini sebagai kawasan wisata sejarah maupun budaya, kami sebagai masyarakat ya turut mengapresiasi, bangga. Tetapi kawasan kota lama ini kami berharap juga agar tidak menenggelamkan kearifan lokal yang ada di sana. Harus membawa dampak positif ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena untuk saat ini mungkin karena masih euforia hanya kawasan luar aja. Kan di balik gedung-gedung Lu jangan dibalik gedung. Lupa itu nanti. Gedung dibalik. Oh, Becawan itu. Ambruk. Gak mampu aku. Dibalik gedung itu luar remah. Gak mampu. Oh itu cagar budaya dulu saya malah dibalik. Bukan dibalik. Lah itu tadi dibalik. Dibalik maksudnya kehidupan orang dibalik gedung. Kayak sampean nang metu teko gedung kaget banget. Iya. Masih ada kampung di sekitar sana gitu. Harusnya itu juga diberdayakan. Iya, harapannya seperti itu. Iya benar. Itu memang kalau itu bangunan tua-tua kan ya dulu, makanya aku cerita dulu kan sekolah SMP 2 kan di Panjen itu kan sering saya jalan-jalan depan rumah. Bukan di kota lama. Depan rumah. Depan rumah. Karena kono. Ketintang. Pabrik pari. Iya, asli cekik aku rek. Pabrik pari itu ada dulu pabrik pari. Iya, pabrik pari. Sedikit enggak sampai. Oh. Belum. Ya wes. Itu hilang. Pabrik pari emang tempat gudang nyimpen beras. Pengelapan pari. Oh, disebut pabrik pari. Belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, kalau pabrik paku itu ditetapkan warung itu. Warung tetap itu ada sejarahnya. Karena ada pabrik yang produksi paku itu sejarahnya. Pabrik kulit. Pabrik kulit ada tuh. Itu udah colongan. Tapi udah enggak ada. Dulu ada hilang.
penyamaan Penyamaan kulit di situ. kulit ya betul. Udah nggak ada, sekarang sudah jadi ini. Tanah di Expo, Jatim Expo itu. Iya. Itu dulu pabrik kulit. Duduk Jatim Expo. Tapi zaman sebelah kosong tanah ya kosong. gitu. Nah, zaman saya SMP aja itu sekolah dulu sudah Kosong, ya. sudah nggak produksi, Nggak sudah produksi, tinggal sama bangunan, bangunan tapi, kosong. Lama itu. tapi masih kalau naik Angkut. bis Hampir kereta masih turunnya situ. atau apa yang bison itu Bison ya, bison. pabrik Oh, kulit, ya. betulnya pabrik kulit. Pabrik kulit, pabrik kulit. Gitu. Oh, Saya saya turun loh, pabrik kulitnya mana? Iya. Tinggal bangunannya Om Iwan. Bangunan itu. Nah, tapi kalau yang Surabaya sendiri yang misteri terbesar yang masih mengganjel atau di teman-teman Saya ada nggak? itu nama apa tanggal hari jadi Surabaya termasuk dan nama apa ya logo Surabaya, tapi memang terlanjur ya itu ganjel sih Mas, karena Nggak sreg ya intinya. nggak sreg sama sekali, karena itu tadi loh bukti-buktinya harus perlu dikaji. Kalau memang bukti fik ya prasasti yang ada tadi. Ya tapi mungkin kalau nanti dilakukan secara ilmiah pengkajian Kajian, lagi, Pak. kalau memang ditemukan fakta-fakta yang sangat tepat. firm gitu, ya bisa saja nanti oh ternyata hari lahirnya mulainya bisa diambil dari bisa jadi karena betul. dalam sejarahnya kan ada itu kota bukan hanya di Indonesia, di negara lain yang ketika sudah ditetapkan yang kepada hari jadi kotanya itu sekian tanggalnya, karena penemuan yang Terbaru. baru secara sejarah akhirnya dirubah. Hmm. Misalnya kalau ada kota di Amerika itu hari jadinya kan pokoknya Juni lah, Ya, tanggal ya. 7 Juni gitu. Hmm. Terus karena ada bukti sejarah baru dan akhirnya dicek Dirubah. segala macam, itu benar-benar akhirnya dirubah sebelum tanggal 8 Juni. Itu. Sama. Sama aja no. Tanggal 7. Iku gak berubah jenenge iku. Berubah, tadinya tanggal 7 Juni, ini jadi sebelum 8 Juni. Sebelumnya kan tanggal 7 sebelum 8. Iku sebelum tanggal 8 kan. Saya tanya, tanggal 6 itu sebelum tanggal 8 nggak? Oh iya. Lah iya, berarti kan bisa tanggal 6. Iya. Tapi intinya ini informasi baru bagi Baru, teman-teman. Saya terus terang, saya salut, saya respect pada teman-teman yang terlibat di komunitas SHC ini ya. Karena ternyata saudara-saudara teman-teman kita yang masih muda dengan berbagai macam background pekerjaan, background pendidikan itu masih banyak yang peduli dengan kota Surabaya, kotanya ini. Jadi pengen tahu sejarahnya seperti apa. Saya kira ini kan butuh kesadaran, butuh kemauan. Ya, betul. Yang nggak semua orang bisa gitu kan. Dan ini saya doakan mudah-mudahan tetap bisa berjuang Siap. Amin. mencari sejarah-sejarah tentang Surabaya Yang belum ketemu ya. yang belum ketemu, bisa merangkaikan secara utuh, Utuh. bisa menjadi inilah sejarah Surabaya aslinya seperti betul. ini. Kan ini bukan buat kita kalau seperti ini kan, buat Buat generasi generasi kita. selanjutnya. Kalau Betul. kita sih apa ya, kita dapat Surabaya nggak Surabaya, masalah. betul. Tapi kalau ceritanya sejarahnya benar, nanti generasi kita kan tahu yang benar. Benar, betul. Karena sebaik-baiknya sebuah kota, sebuah bangsa, sebuah masyarakat itu adalah yang tahu benar-benar jati dirinya, Betul. supaya kita tidak Betul. kehilangan arah. Arah jati diri betul. Nah ini mungkin ngobrolnya sampai di sini dulu. Kalau diterusin lagi, nanti lain kali saya undang lagi cerita tentang apa lagi? Saung galing atau kisah-kisah ludruk macam-macam apa Sari Tambaoso. Wah, ada semua. Tambaoso itu maksudnya daerah Di Tambaoso situ, itu. saya sudah Ya. kaji situ dekat itu Dan ada. bukan tahu fiksi ternyata. Oh, ada, Sari itu ada. Ada. Loh, dulu apa? Dikasih di spill dikit. Sarip itu Ya memang sebagai apa dia waktu itu? perang. Maksudnya dia punya jabatan atau Oh, anaknya orang Jadi enggak. apa? Jadi adalah Sarip Tambaoso adalah tokoh pemuda yang selalu menentang kebijakan pemerintah kolonial dan beliau ini selalu dilulukan oleh masyarakat kecil gitu loh. Oh, jadi Dan penjelasannya panutan. penjelasannya Kalau masih ada semua. penjelasannya Ada ada? semua. Ada semua. Nah, nanti kalau diundang lagi cerita itu dibawa Oh, bukti-buktinya. Ayo. siap. Jadi kita ini di-spill dulu, ternyata Sarip Tambaoso itu adalah ketua Karang Taruna. Betul. Keliru. Pemuda-pemuda. Betul. Karang Taruna RT RW Karang keluarga. Tokoh panutan ya. Panutan. Luar biasa. Inilah dalam sejarah selalu ada hal-hal yang kita butuh orang-orang seperti itu.
10 November ada Bung Tomo Ya. yang punya pidato Betul. yang Menggelegar. menumbuhkan Bukan semangat kita untuk melawan penjajah. penjajah. Ada eranya Sari terus ini. Awung Galik. Ojo lali Kalau yo. Madura itu kalau siapa? Oh, Sakera. Sakera kan Apa? Pasuruan, Pasuruan. bukan Madura. Udah pindah. Iya, tahun kemarin, Om. Tapi dia berdarah Madura. Iya, Madura, Tapi itu berarti peristiwa Sakera itu terjadi di Pasuruan. Dia kerja di pabrik gula. Pabrik gula, Mandor, Sinder. Mandor ya. Oh, Sinder. Sinder. Oh, pabrik gula Pabrik di gula Pasuruan. Pasuruan. Oh, iya, iya. Manis gula itu. Iya sih, Om. Tapi lah berlebihan juga nggak bagus itu. Ya, bahaya. Bahaya. Harus juga apalagi seusia Anda itu harus mulai ngurangi gula. Iya, Om. Dibanyakin ini konsumsi karungnya. Karungnya. Jadi cuma kan, Om. Oprek. Mas Taufik, Mas Awan, terima kasih ya. Terima kasih. Salam buat Om Lontong, teman-teman undangannya. SHC. SHC. Mudah-mudahan tetap semangat, Tetap semangat. tetap kompak, jangan pernah menyerah untuk menapak tilas. Ya. sejarah-sejarah yang ada di Surabaya khususnya. Siap. Mudah-mudahan akan banyak lagi cerita-cerita yang bisa kita dengar dari teman-teman SHC. Nanti kalau kita undang lagi, ajak temennya, Ya. Mas Wawan ya. Siap. Jangan aja ini. Oh, sampai nunggu. Udah kasih sampai nunggu. Dengar tuh sampe. Denger. Kuping yang sebelah rek, ngomongin yang sebelah kuping pisan. Oh, korek. Karena mungkin ya nanti setelah yang nonton Toko Kelontong tentang sejarah Surabaya ini yang diceritakan teman-teman SHC, siapa tahu nanti komunitas ini teman-teman yang ini pengen napak tilas mencari sejarahnya Taufik. Runtutannya ini dari mana dulu? Ini diambil dari patok yang gimana? Betul. Nah, sejarah bisa juga sejarah awalnya Doli gimana. Penting ini. Doli mulai Penting. berdiri awal gimana lokasinya seperti Karena apa. kemarin- kayak, Karena kemarin teman-teman tuh juga ada yang sudah request ya minta ya, nanti nanti diceritakan tentang sejarah Doli itu. Karena nanti- Doli itu kan katanya nama orang ya. nama orang. Akhirnya Mami jadi Doli. sebuah kawasan yang terkenal dengan ya kawasan lampu merah Lampu lah merah. istilahnya, Red District. Distrik. Hanya Itu saya spill dikit. Itu mulai ada sejak kapan? Mulai ada. mulai ada sebenarnya 1963 akhir. Itu mulai Tahun berdiri. 63 gitu. Akhir sebelum Gestapo. Itu 65 kan. 65 itu masih Bedeng-bedeng. kayak rumah rumah kayu tapi yang paling bagus punyanya Mamindori. Hitungan jari. Terus di sebelahnya bom. Nanti di sebelahnya. Bom itu berarti makam. Cina sebelahnya ada itu banyak. Nah, ini. Nah, menarik cuma menarik cerita sampai yang sampai sekarang sudah nggak ada kawasan itu kan. sekarang udah lenyap ditelan. Era akhirnya menjadi kayak terbesar di Asia Tenggara. Betul. Bukan bener kan? Betul. Itu kawasan apa istilahnya lampu merah yang terbesar di Asia Tenggara. Wah, Itu api-api ya. Sejarahnya ini, sejarahnya. iya, secara tak maupun makanya Caranya. Nah, iya. Saya Yes, masih pokoknya kita, penasaran. karena emang Surabaya itu punya banyak cerita. banyak. Makanya Kita- kalau next sekali nanti keturunannya yang punya Wisma atau itu nanti kemungkinan bisa hadir. Nanti saya dampingi. Oh, ada? Ada. Kenal, nanti. kenal? Yo kenal plek lah, Om. Oh, langganan Enggak dulu. konco. Batian dulu, batian. Batian. Itu nanti Boleh. boleh Biar nanti kalau main bisa saya hadirkan. kapan-kapan juga kita ngobrol ya. Betul. Nanti ada bengeknya. Tambah keren. Kalau yang dulu tinggal di situ kerja di situ ada nggak kenal? Bisa didatangkan juga nggak? Iya bisa. Saya dia depan karena itu lebih banyak dia yang kenal kalau itu. Kau, ya. Ya, terima kasih sama Mas Taufik, Mas Wawan. Sekali lagi luar Siap. biasa ini. Saya berharap semakin banyak anak muda seperti beliau-beliau ini yang sadar dan tahu pentingnya sejarah, mau menggali sejarahnya kotanya minim ya masing-masing, sehingga kita bisa mengenali kota kita mengenali jati diri kita. Jadi, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan sekali lagi terima kasih sudah bersama kita di Toko Kelontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.